eh, yang belum masuk untuk dapat bergabung di kelas Zoom ini. Dan saya mengingatkan juga Bapak Ibu untuk dapat melakukan presensi di LMS Warkop yang dimulai pada pukul 8 ya. Sekarang sudah dibuka, silahkan Bapak Ibu melakukan presensi di Iwarkop. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Eh, Pagi ini kita akan mendengarkan materi dari Kak Ica eh, yang akan membawa materi sampai nanti jam 12 siang ya Kak ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Mas Rifki untuk membawa materi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, karena kemarin sudah terlupa ya, sebelumnya Bapak Ibu mari kita berdoa masing-masing demi kelancaran pembelajaran Sakernas Agustus 2024. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada Kak Ica untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya. Kemarin Bapak Ibu sudah sampai rincian 12D. Nah, ini hari ini kita akan melanjutkan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menuntaskan yang kemarin kan PR saya ada terkait keluarga baru. Kemudian juga ini ada penjelasan penegasan lagi terkait penulisan eh, ruta panel ya yang menjadi bergabung dengan non panel gitu supaya pemutakhirannya clear ya gitu. Jadi izinkan saya sebentar mungkin selama 5 atau 10 menit menjelaskan dulu terkait penggabungan ruta panel dan non panel. Saya boleh di share screen. Baik, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti di sini saya akan show ya. Kita akan coba mengisi ya di sini ya. Misal di sini Raup Prolatif ini adalah ruta panel, kemudian bergabung dengan Adi Rosmana, di mana dia itu non panel. Jika ditemukan kondisi seperti ini, pengisiannya seperti apa begitu? Mungkin saya langsung tanya aja ya, biar tahu nih udah paham apa belum begitu. Ada yang boleh kasih tahu nih jawabannya kayak gimana? Pertama untuk keberadaan keluarga dulu deh. Ada atau harus saya panggil? Melati boleh Melati. Pengisiannya gimana ya? Bergabung ke ruta panelnya, Kak. Maksudnya coba deh keberadaan keluarganya diisinya apa nih yang panel dulu deh. Yang Kalkulatif. 8 ditemukan. Ya, Yang 8 ditemukan. Ini dia bergabungnya Relatif ini kan panel. Dia pada saat mm, pemutakhiran ceritanya dia bergabung ke Adi Rosmana. Sekarang yang menanggung Adi Rosmana rutan non panel. Pengisiannya gimana tuh? yang Adi Rusmana ditemukan dan yang Raup Prolatif juga ditemukan. Oke, lanjut. Yang Adi Rusmana jumlah pengelolaannya 1, yang Raup Prolatifnya 0. Oke. Kemudian nomor urut rumah tangganya dari yang pertama ya Kak ya, dianggap 1, Mm-mm. yang bawah juga 1. Oke.
Kemudian yang itu kakak sekaligus KRT, yang bawah kakak. Ini 3 ya. Ini 1. Heeh. Kemudian yang itu raup relatif, yang bawah juga raup relatif. Tadi yang KRT siapa Kak? Yang rumah tangga yang ini menanggung? Non panel. Yang panel, yang raup ya? Non panel yang menanggung. Yang Adi Rusmana. Berarti yang KRT-nya Adi Rusmana, yang itu yang bawah juga Adi Rusmana. Yang ini nggak perlu ditulis ya karena kan udah 3 ya. Oh iya, iya benar ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Melati. Yang lainnya ada jawaban lain? Atau sudah oke semua seperti ini? Oke, sudah ya? Boleh tanya mungkin yang ikut Susenas, kalau di Susenas begini juga ya pengisiannya? Atau ada opsi lain? Siapa Susenas? Putri. Susenas siapa? Putri. Putri. Begini juga nggak? Kalau terakhir ya Kak, Ah, ada juga pendapat Intamanya ah, yang kalau panel tuh tetap KRT-nya yang panelnya gitu yang ditulis. Gitu nggak sih? oh, Ada pendapat itu gitu. berarti yang dianggap menanggung tetap panelnya gitu. Iya, tetap harus dianya. Boleh kalau Walaupun kalau di Susunas tuh gimana pun si panel tuh yang dimenangkan gitu. Oke. Mungkin Berarti kalau buat rivalnya, Cak. Maksudnya Mm-mm, biar panelnya tuh tetap ketarik lagi gitu. Dia kan mm-mm. sistemnya, makanya tadi kan kemarin kan kita tanya ya, Iya di Fasi betul. takutnya jangan sampai kayak yang Susenas. Kalau di Susenas kan dia biar menangin Susenas panelnya ketarik lagi, dia harus tetap diadakannya tuh di panel. Walaupun yang ganti KRT-nya tuh ganti nama, tapi dia tetap yang dimenangin tuh yang di panel gitu loh. Jadi nanti cuma ganti nama KRT aja, nanti di kolom 10-nya. Jadi Oke. si Raul relatif tuh G-nya, iya bener ya. G-nya itu nanti jumlah pengelolaan 1 gitu, tapi identifikasi KKKRT dia 1 juga, terus nanti gantinya Ade Berat. Rosmana gitu. Oke. Boleh Hanya biar Kak. ketarik sampel sih maksudnya, lebih ke Rulfal. Boleh Kak. Berarti kalau di panel, kalau di Susenas itu relatifnya ini 1 jumlah pengelola makan minumnya, tapi tetap 1 ya. Dia ini Iya, 1, biar dia tapi tetap ketarik. identifikasinya 1 dan ininya Adi Rosmana gitu ya. Iya, Berarti yang di Adi Rosmananya dibuat tidak nggak ada ditemukan. pengelola, bukan. Jumlah pengelolaannya nggak ada. Oke. Tapi tetap ditemukan ya. Iya, keluarganya ada kan? Kan mereka keluarga yang berbeda gitu. Tetap ditemukan 0, rumah tangga 1, Cuma biar identifikasi. buat menangin si apa Raul ketarik jadi sampel gitu loh. Tapi ini identifikasi KKKRT-nya Yang mana? yang Adi Satu, Rosmana, satu. nama KRT-nya. Nama KRT, wait, iya Ade Rusmana lagi kan? Tetap Ade Adi Rosmana Rusmana. lagi ya? Iya. Bentar lagi dicari ininya. Lagi nyari slide-nya di Tunas. Hmm. Kemarin sih kita sudah coba. Nah, cuman kayak gitu jadinya. Oh, nanti di nama KRT-nya apakah ini jadi 2 lagi gitu. Kan jadi kayak sama nih begitu. Kayaknya enggak ya kalau gini. Atau ada pendapat lain Bapak Ibu?
Kalau di kelas kita sih kemarin memang katanya seperti ini. Jadi tergantung siapa yang menanggung dan siapa yang ditanggung. Karena nanti di ruta panelnya sendiri akan ada flagnya begitu. Cuma nanti kalau ada perbedaan ini di Susenas, boleh nanti didiskusikan saja begitu ya. Jadi untuk sementara yang di atas dulu ya. Nanti kalau yang di bawahnya ada perbedaan atau ada udah ketemu nanti dari Putri atau dari Kak Christine boleh kita sharing sama-sama begitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Di Oke, saat ini kita masuk ke dalam kuesioner pendataan. Kalau kemarin sudah sampai rincian 12 sampai dengan bekerja, konsep bekerja juga sudah. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau menanyakan terkait konsep kemarin juga boleh, kita sambil berjalan saja ya. Ini saya langsung masuk ke 13A yaitu terkait pekerjaan utama. Nah, pertanyaan terkait pekerjaan utama ini ada di 13A sampai dengan 28C. Itu berkaitan dengan pekerjaan utama responden dalam seminggu terakhir. Nanti dia akan ditanyakan jika isian nomor 10A sampai 10C salah satunya berkode 1 atau nomor 11-nya berkode 1. Kalau di kuesioner, kalau kita menggunakan di instrumen itu sudah ada rambu-rambunya, atau kalau di fasih nanti Bapak Ibu menggunakan fasih itu dia sudah langsung terfilter gitu siapa aja yang akan nanti masuk untuk ditanyakan pekerjaan utama. Nah, di sini jika dia memiliki satu pekerjaan, maka isikan informasi mengenai pekerjaan tersebut. Kemudian, jika seminggu terakhir dia punya lebih dari satu pekerjaan, dia isikan informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak. Jadi ingat ya, kalau dia satu pekerjaan, dia langsung saja. Tapi kalau lebih dari satu pekerjaan, dia gunakan dengan waktu yang terbanyak. Bila waktunya sama, baru lihat dari penghasilannya, apakah yang mana yang memiliki penghasilan terbesar. Kemudian apabila dalam seminggu terakhir dia sedang sementara tidak bekerja, atau P11-nya sama dengan 1, maka yang diinformasikan, diisikan di situ adalah pekerjaan yang sementara tidak bekerja tersebut atau pekerjaan yang sementara ditinggalkan. Nah, pertanyaan terkait 13A sampai 13C ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan jenis atau jabatan pekerjaan utama. Yang pertama adalah di 13A, ini jika Bapak Ibu lihat juga pertanyaannya, apakah yang dikerjakan di tempat kerja itu untuk mengidentifikasi lapangan dan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini perlu Bapak Ibu tahu bahwa macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang atau apa yang dilakukan di tempat bekerjanya. Pengisian umumnya terdiri dari nama jabatan, spesifik, dan atau apa yang dikerjakan. Nah, pengisian ini harus selengkap-lengkapnya, kemudian menggunakan istilah bahasa Indonesia juga, supaya nanti untuk pemilihan kodenya bisa sesuai. Lanjut di 13B, ini kalau dilihat dari pertanyaannya, apa yang diproduksi atau dihasilkan atau dijual atau dilayani dari pekerjaan atau kegiatan usaha. Nah, ini untuk menanyakan outputnya, output yang dihasilkan. Sesuai dengan bekerja kemarin kan konsepnya adalah menghasilkan output, begitu kan, memperoleh keuntungan dan dia menghasilkan output entah itu jasa atau barang. Nah, disinilah ditanya outputnya apa. Informasi ini akan berguna bagi pengawas untuk identifikasi lapangan pekerjaan responden, sehingga di sini juga harus diisi sejelas mungkin.
Kemudian 13C bergerak di bidang apa? Usaha, perusahaan, kantor, tempat bekerja. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk identifikasi lapangan pekerjaan, sehingga di sini harus diisi sejelas mungkin. Kalau di sini contohnya restoran milik orang lain gitu, karena milik sendiri dan milik orang lain nanti dia bisa membedakan kode KBLI-nya. Lapangan usaha atau pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan atau kantor tempat responden bekerja. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pengisian 13C. Yang pertama adalah hindari hanya menulis nama usaha atau perusahaan kantor. Pengecualian dapat dilakukan pada nama yang sudah mencakup kegiatan yang dilakukan. Contohnya di sini rumah makan Mendang Mending atau Hotel Swiss Bell atau PT Konstruksi Era Mandiri. Jadi dituliskan secara lengkap begitu ya. Kemudian nomor 2, bidang berupa perdagangan eceran ditulis juga lokasinya. Karena kalau Bapak Ibu lihat di KBLI, nanti ada di aplikasi Sibaku, itu berbeda KBLI antara toko, kaki lima, los pasar, keliling, ataupun online. Sehingga informasi ini dibutuhkan juga untuk menentukan kode KBLI-nya. Kemudian pada bidang pendidikan formal, itu jangan hanya ditulis jenjangnya, tapi juga statusnya. Dia sekolahnya di negeri atau swasta begitu, karena terkait juga dengan pemilihan kode KBLI. Misalnya di sini SD Negeri Cibubur 01 Pagi, tertulis di sini negeri, atau SMP swasta, kemudian SMA swasta. Gitu. Nah, lanjut di 14A sampai dengan 14D, ini pertanyaan terkait status pekerjaan di 14A. Status pekerjaan itu adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Nanti jika jawabannya berkode 1, di aplikasi FASI sudah otomatis akan lanjut ke 14D. Ini tolong nanti Bapak Ibu yang mencoba juga diperiksa sekalian ya, apakah memang langsung atau misalnya nanti masih ada error begitu. Kemudian jika jawabannya berkode 2, maka nanti harus dilanjutkan ke 14B. Kemudian jika jawabannya kode 3, maka lanjut ke 14C. Nah, nanti jika jawaban berkode 4, 5, dan 6 atau 6, maka dia akan lanjut ke pertanyaan 16. Kemudian kalau 7 atau pekerja keluarga tidak dibayar, dia akan lanjut ke 17A. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari kode 1 sampai dengan 7. Kode 1 yang pertama adalah berusaha sendiri. Berusaha sendiri itu adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko. Di sini kata kuncinya yaitu menanggung resiko secara ekonomis, itulah yang dianggap berusaha. Karena dia sendiri berarti dia tidak menggunakan pekerja dibayar ataupun pekerja tidak dibayar, begitu. Penjelasannya, perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang dan tidak memiliki buruh atau pegawai, maka masing-masing orangnya berstatus sebagai berusaha sendiri. Di sini juga termasuk berusaha sendiri adalah pekerja yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Contohnya bisa Bapak Ibu lihat di sini ada sopir lepas, ada tukang beca, tukang kayu, dan lain-lain. Ada juga calo tiket, calo tanah itu berusaha sendiri. Lanjut di kode 2, itu juga berusaha, tapi dia dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga atau tidak dibayar. Adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dengan mempekerjakan buruh tidak tetap atau pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Yang dimaksud buruh tidak tetap di sini adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi atau kantor perusahaan dan menerima upah berdasarkan banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian untuk pekerja keluarga di sini maksudnya merujuk pada konsep definisi penjelasan nanti di status kode 7.
Bisa dilihat di sini contohnya Bapak Ibu pengusaha warung atau toko yang dibantu oleh anggota rumah tangga atau pekerja tidak dibayar dan atau dibantu pegawai tidak tetap yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja. Ini masuk kode 2. Kemudian pedagang keliling dia dibantu pekerja tidak dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja masuk kode 2. Kemudian petani yang mengusahakan lahan pertanian dengan dibantu pekerja tidak dibayar, walaupun nanti pada waktu panen petani tersebut memberikan bagi hasil panen, pemanen itu tidak dianggap sebagai buruh tetap. Maka dia masuk kode 2. Kemudian kode 3, kalau tadi dia dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga tidak dibayar, perbedaannya dengan kode 3 ini adalah kode 3 ini dibantu buruh tetap dan dibayar. Di sini penjelasannya dia mempekerjakan paling sedikit 1 orang buruh, karyawan, pegawai tetap dan dibayar. Contohnya di sini pemilik toko yang mempekerjakan 1 atau lebih buruh tetap dan dibayar, kemudian pengusaha pabrik keripik singkong yang memakai buruh tetap dan dibayar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nanti PPL-nya misal menemukan ada ada pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap dibayar juga buruh tidak tetap begitu ya, ada di kode 2 dan kode 3. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang kode 3 karena dia mempekerjakan paling sedikit 1 orang buruh, karyawan, pegawai tetap dan dibayar. Lanjut kode 4. Buruh, karyawan, pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi atau kantor atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah gaji baik berupa uang maupun barang. Di sini penjelasannya buruh yang tidak punya majikan tetap. Kalau buruh itu kata kuncinya adalah ini ya. Majikan tetap tidak digolongkan sebagai buruh, karyawan, atau pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Itu perbedaan antara buruh dan pekerja bebas. Majikannya tetap. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki majikan yang sama, jangka waktunya adalah sebulan terakhir. Kemudian pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain, majikan, institusi yang tidak tetap. Ini kembali lagi ke yang tadi, yang membedakan buruh dan pekerja bebas itu adalah majikannya. Jadi kalau pekerja bebas itu pastinya dia tidak tetap atau dia lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir. Karena ini pekerja bebas di pertanian, ya jadi ini di usaha pertanian. Dia baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, uang maupun barang dengan sistem pembayaran harian ataupun borongan. Nah, usaha pertanian yang masuk di dalam kode 5 ini meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan termasuk jasa pertanian. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati. Nah, di sini ada rambu-rambunya, Bapak Ibu hati-hati dengan istilah buruh dalam sebutan pekerja bebas pertanian berbeda dengan di kode 4. Jadi di kode 5 ini juga termasuk contohnya di sini buruh panen padi, buruh cangkul sawah atau ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, masih banyak yang lain. Tapi yang perlu digarisbawahi tidak semua pekerjaan yang buruh begitu masuk di kode 4. Bisa jadi dia masuk di kode 5 juga. Nah, untuk pekerja bebas pertanian, tadi jika memiliki majikan tetap dalam 1 bulan, ini kan berarti memenuhi konsep kode 4. Maka dia dianggap sebagai buruh atau di kode 4. Lanjut kode 6 yaitu kalau tadi di pertanian, ini bedanya hanya di non-pertanian. Nah, usaha non-pertanian ini adalah usaha di seluruh sektor selain sektor pertanian. Untuk pekerja non-pertanian, jika mempunyai majikan tetap dalam 1 bulan sama seperti yang tadi dianggapnya kode 4. Contohnya di sini adalah kuli-kuli di pasar, stasiun, atau tempat-tempat lainnya yang tidak punya majikan tetap, kemudian tukang cuci keliling, kuli atau kenek bangunan, dan tukang parkir bebas.
Sekali lagi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang lain bisa dikategorikan di kode 6 juga. Kemudian yang terakhir di 14A itu adalah kode 7, yaitu pekerja keluarga atau tidak dibayar. Nah, di sini adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain. Bapak Ibu lihat di sini sudah di bold, tolong digarisbawahi. Membantunya adalah orang yang bekerja dengan status berusaha atau berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap. Jadi kalau dia membantu orang yang berkode 4, dia tidak termasuk sebagai pekerja keluarga, baik ART atau bukan, dengan tidak mendapat upah atau gaji baik berupa uang maupun barang. Contohnya di sini anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya seperti istri bantu suami bekerja di sawah kemudian tidak memperoleh bayaran, atau membantu sanak famili atau orang lain melayani penjualan di warung tidak memperoleh bayaran. Catatan di sini untuk pekerja serabutan atau pekerja bebas, tukang cangkul keliling, kenaik bangunan, buruh tani, dan buruh lepas lainnya, serta pekerja keluarga yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan bekerja selama seminggu terakhir tidak dapat dikategorikan sementara tidak bekerja. Ini juga salah satu konsep dalam Sakernas bahwa pekerja bebas dan pekerja keluarga itu tidak boleh sementara tidak bekerja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu PPL-nya menemukan pekerja bebas tapi dia sedang tidak bekerja gitu sesuai dengan waktu sesuai konsep Sakernas, ya dianggapnya berarti tidak bekerja, bukan sementara tidak bekerja. Kemudian jika isian pertanyaan nomor 11 sama dengan 1 atau dia sementara tidak bekerja, ini kodenya ya, kalau ini penjelasannya ini adalah kodenya, maka pertanyaan nomor 14A tidak boleh berkode 5, 6, atau 7 dan berlaku sebaliknya. Kemudian di 14B ditanyakan apakah dibantu buruh tidak tetap dan dibayar. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk identifikasi mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dibantu pekerja keluarga atau tidak dibayar. Isikan kode ya jika responden ini memiliki minimal satu buruh tidak tetap dan dibayar. Lalu pada aplikasi FASI nanti dia akan otomatis lanjut ke 14D. Jika responden hanya dibantu oleh pekerja keluarga saja atau yang tidak dibayar, maka di sini isikan kode 2 atau tidak. Nanti sama-sama lanjut ke 14D. Kemudian di 14C, dia jika dibantu, ini lanjutan yang dari yang tadi 14E, di 14C ini lanjutan dari 14A jika dia memilih kode 3. Dia jumlah buruh atau karyawan atau pegawai yang dibayar di sini tidak termasuk pemilik dan pekerja keluarga tak dibayar. Nah, nanti isikan saja di sini jumlah buruh, karyawan, pegawai yang dibayar pada kotak yang tersedia. Kemudian untuk 14D menanyakan terkait usaha apakah terdaftar dalam sistem perizinan. Nah, di 14D ini ditanyakan jika nanti jawaban 14A-nya berkode 1, 2, atau 3, yaitu yang statusnya berusaha. Perizinan usaha sendiri itu adalah legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan atau menjalankan usaha atau kegiatannya. Izin usahanya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kemudian nanti di sini jika jawabannya berkode 1, tanyakan sejak bulan dan tahun berapa. Ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu klik di kode 1, dia akan muncul bulan dan tahunnya gitu. Sehingga harus ditanyakan lebih lanjut terkait bulan terdaftar dan tahun terdaftar. Kemudian lanjut ke pertanyaan 16. Tapi kalau Bapak Ibu memilih kode 2, dia akan langsung lanjut ke 16. Nah, ini informasi terkait perizinan Bapak Ibu di buku pedoman juga sudah ada. Silakan nanti dibaca terkait penjelasannya. Saya akan membacakan contoh izinnya saja ya.
begitu. Contoh surat izin usahanya adalah misalnya contohnya NIB atau nomor induk berusaha, tanda daftar perusahaan atau TDP, izin usaha mikro kecil, surat keterangan domisili usaha SKDU ini masuk ke dalam memiliki terdaftar pada sistem perizinan. Kemudian jika dia memiliki surat izin tempat usaha atau situ, kemudian surat izin prinsip, surat izin usaha industri, SIUP, SIUJK, kemudian surat izin gangguan, surat izin BPOM, sertifikat laik fungsi, tanda daftar usaha pariwisata dan usaha lain. Nah, di sini ada catatannya Bapak Ibu, pengusaha yang hanya mempunyai surat izin dari RT RW, kelurahan dan kecamatan, maka dia tidak termasuk memiliki surat izin usaha karena dia tidak terdaftar dalam sistem perizinan yang ada. Termasuk juga di sini mungkin orang yang baru memproses atau baru mendaftarkan baru dalam proses pendaftaran gitu selama dia masih dalam proses pendaftaran, berarti kan dia dianggap belum memiliki atau belum terdaftar dalam sistem perizinan. Kita lanjut ke 15A sampai dengan 15B. Boleh? Cuma tanya yang bekerja itu. Iya. Nah, di Minsel Mitra itu kan banyak kelapa. Pemilik kelapa itu kan dia kan paling 4 bulan sekali. Nah, pemilik ini kan sudah, nah itulah dia cuma apa ya namanya? Sebenarnya dia nggak mengurus kelapa, tapi kalau dia cuma mencari orang untuk panen, sisa itu orang itu yang mengurusi dari kebun itu. Nah, pertanyaannya berarti yang pemilik itu berusaha dibantu, baru tidak dibayar. Nah, yang panen itu, yang pemanen itu dibayarnya pakai sistem bagi hasil. Jadi hasilnya dibagi. Tapi yang pengusaha itu yang punya kebun itu dimasukkan sebagai kode 2 ya. Dan yang pemanen itu masuk kode 5. Ya 5 ya. Oke, saya coba jawab dulu ya, Kak. Untuk yang sekarang yang saya tangkap, dia kan sebenarnya berusaha punya lahan pertanian kelapa, cuman dia saat panen baru dia akan memanggil pemanen untuk memanennya, kemudian dibagi hasil, begitu ya? Betul. Nah, untuk itu karena dia hanya memanggil saat panen saja, nanti pemanennya akan tetap dianggap sebagai buruh panen. Kemudian ya yang pengusahanya ini dianggap sebagai berusaha sendiri. Sama dengan tadi ya, contohnya kayaknya sudah ada. Yang Berusaha sendiri dibantu tidak tetap tuh? Atau berusaha sendiri? ini ya, sorry, tadi ada contohnya. Nah, ini ya. Petani yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja tidak dibayar, walaupun pada waktu petani tersebut memberikan bagi hasil panen, pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap. Oh iya, berarti masuknya nanti di kode sini. Nah, sekarang di kode apa itu? Kalau pertanyaannya pemanenannya itu berlangsung selama lebih dari sebulan. Berarti jadi buruh tetap ya? Untuk pemanennya ya? Iya. Iya, karena dia punya majikan tetap selama 1 bulan. Intinya balik ke konsep itu. Ini untuk pemanennya dia akan menjadi buruh. Kalau dia panennya memang selama sebulan dan majikannya tidak ganti-ganti begitu. Meskipun bayarannya tetap bagi hasil itu ya?
Begitu. Untuk sementara begitu dulu ya. Oke. Boleh. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Rifki dulu tuh. Iya. Ini Kak mau tanya lagi, kalau tadi kan yang kayak buruh di pertanian, kalau seminggu terakhir itu lagi nggak bekerja, jadi dia kan nggak termasuk di pekerjaan ini ya. Nah kalau misalnya ini majikannya, kebetulan seminggu terakhir ini dia kerjanya sendiri gitu, dia ngurus tanamannya itu sendiri. Tapi biasanya dibantu, bantu panen, misal jagung, bantu bantu kupas milu dan lain sebagainya. Kebetulan seminggu terakhir ini lagi nggak dibantu. Nah ini si majikannya ini eh, dia kodenya masih dibantu pekerja tidak tetap atau udah jadi berusaha sendiri, Kak? Oke. Kalau itu saya langsung jawab ya. Sebenarnya kita ini mengacu ke pekerjaan dia selama seminggu terakhir. Jadi untuk statusnya juga mengacu ke selama dia seminggu terakhir. Kalau seminggu terakhir dia bekerja sendiri, berarti dia berusaha sendiri begitu. Oh ya. Ah, Eh, oke Kak. Soalnya kemarin ini kan Kak, Pak Kepala pernah sempat periksa ada dokumen yang ada pertanyaan kayak gini. Itu mm-mm. pekerjaannya pertanian, tapi statusnya itu berusaha sendiri. Nah itu Pak Kepala agak mempertanyakan ini soalnya orang-orang di sini, petani di sini tuh mereka agak agak nggak mungkin gitu kalau misal Berusaha statusnya sendiri begitu berusaha ya. sendiri seperti itu sih Kak. Jadi minta penegasan aja. Mm-mm. Oke. Iya, Kalau kayak mm-mm. oh, iya. Iya, sementara sih jawaban saya masih seperti itu karena kan ini yang kita lihat untuk menangkap bekerja di Sakernas ini adalah dilihat rentang waktunya selama seminggu terakhir. Jadi statusnya juga mengikuti status dia selama seminggu terakhir itu. Begitu sih. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Boleh Mita? Kak, izin kalau misalnya tadi kan ada yang keterangan kalau dia pekerja bebas itu kalau misalnya lebih dari satu majikan ya Kak ya. Kalau Mm-mm, betul. misalnya ada semacam tukang cuci atau gosok kan ada dia yang memang bekerjanya di 2 atau 3 rumah tapi mereka terus gitu majikannya. Nah itu apakah masuk pekerja bebas juga atau buruh ya Kak ya? Oke. Baik, ini pertanyaannya sebenarnya sudah ada di kemarin, apa namanya, di pelatihan-pelatihan lalu, tapi juga ini juga masih dalam diskusi, jadi dari saya pending dulu ya, gitu untuk lebih meyakinkan lagi. Karena berarti kan di sini majikannya sebenarnya tetap, tapi banyak begitu ya, gitu. Kalau dulu tuh ada yang dibuat satunya jadi pekerjaan utama, satu jadi pekerjaan tambahan, tapi untuk sekarang saya pending dulu ya, gitu untuk lebih menegaskan lagi. Oke. Tapi Kak, Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti silakan Bapak Ibu, mungkin di kabupaten kotanya ada pekerjaan-pekerjaan yang masih bingung gitu yang mau didiskusikan, silakan saja. Supaya di sini juga kita lebih banyak untuk diskusi terkait di lapangannya begitu. Jadi nanti petugasnya lebih mudah juga. Harapannya begitu. Kita lanjut dulu di pertanyaan nomor 15A sampai dengan 15B. Kalau Bapak Ibu lihat pertanyaan 15A sampai 15B ini terkait dengan kode KBLI dan KBJI. Nah, KBLI yang digunakan pada Sakernas Agustus ini masih menggunakan KBLI 2020, yaitu berdasarkan peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 menggolongkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, penentuannya ini nanti akan berdasarkan pertanyaan yang tadi 13A, B, dan C. PML silakan mengisikan kode KBLI yang sesuai pada kotak tersedia. Di sini ada contohnya, misalnya nih kalau 13A-nya ditulis menanam tembakau. Kemudian yang diproduksinya berarti tembakau basah